Assalamualaikum, kembali lagi di channel Ghost Tellers. Semoga kamu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung saja, seperti apa kisah kali ini, kita masuk ke ceritanya. Di sebuah perkampungan padat yang terletak di daerah pesisir kota Makassar, hiduplah seorang pria bernama Rizal. Usianya sekitar 34 tahun, dengan kehidupan yang sangat sederhana. Sehari-hari, Rizal bekerja sebagai karyawan toko material di pusat kota, sebuah pekerjaan yang menuntut tenaga, namun memberinya nafkah yang halal untuk keluarga kecilnya. Ia tinggal bersama istrinya, Nia, dan seorang anak perempuan yang masih balita. Rumah mereka bukan istana, hanya rumah sederhana yang berdempetan dengan rumah-rumah tetangga. Namun kehangatan dan rasa kekeluargaan di kampung itu seolah menjadi dinding pelindung yang kokoh dari kerasnya dunia luar. Suasana malam di kampung ini seringkali sunyi lebih cepat dari kota-kota besar lainnya. Hanya suara jangkrik yang sahut-menyahut ditemani suara debur ombak yang samar, sesekali diselingi deru motor yang melintas cepat. Meski memiliki populasi yang cukup padat, suasana malam di pesisir ini terasa memiliki dunianya sendiri, sebuah tirai gelap yang seolah menyembunyikan segala aktivitas yang tak terjangkau oleh pandangan mata biasa. Dalam komunitas kecil ini, ada seorang teman lama Rizal, sekaligus tetangga terdekatnya bernama Bakti. Bakti baru saja memulai sebuah usaha baru yang menarik perhatian seluruh kampung. Sebuah kedai coto Makassar di ujung gang, tidak jauh dari tempat tinggal Rizal. Kedai coto Makassar ini meskipun tampak sangat sederhana dari luar, telah menjadi pembicaraan hangat di setiap sudut kampung. Bukan karena inovasi resep, melainkan karena keramaiannya yang tidak wajar. Sejak dibuka sebulan terakhir, kedai itu selalu dipenuhi pembeli dari pagi hingga larut malam. Keramaian ini bukan sekadar keberuntungan usaha biasa. Ia terasa seperti magnet yang menarik setiap orang yang lewat, seolah ada daya tarik tak kasat mata yang memaksa setiap orang untuk berhenti dan mencicipi coto buatan Bakti. Rizal sebagai sahabat lama, awalnya merasa bangga dan senang melihat kesuksesan Bakti. Ia tahu betul perjuangan temannya itu. Bakti sempat menganggur lama setelah dirumahkan dari sebuah pabrik pengolahan ikan. Bakti adalah pria yang baik, ramah, dan tidak pernah pelit senyum, terutama kepada Rizal sejak mereka masih anak-anak berlarian di pantai yang sama. Namun di balik rasa bangga itu, mulai muncul riak-riak kejanggalan yang perlahan-lahan mengusik ketenangan hati Rizal. Keramaian di kedai coto Makassar milik Bakti itu terlalu ekstrim, terlalu konstan, dan terlalu tidak masuk akal untuk ukuran sebuah kedai baru di ujung gang pesisir. Kedai coto Makassar milik Bakti bukan sekadar ramai. Ia seperti pusat kegiatan yang tidak pernah tidur, sebuah anomali di tengah kampung pesisir yang biasanya sepi. Setiap hari, dari subuh hingga larut malam, bahkan seringkali mendekati tengah malam, pembeli terus berdatangan tanpa henti. Tidak peduli apakah itu hari biasa yang seharusnya lengang atau saat hujan deras mengguyur atap seng dengan suara bising, kedai itu selalu penuh. Antrean mengular bukan hanya terdiri dari wajah-wajah yang dikenal oleh Rizal, bukan hanya tetangga-tetangga kampung yang ingin mendukung usaha lokal, tetapi juga banyak pelanggan yang entah datang dari mana. Mereka adalah orang-orang asing. Wajah-wajah yang belum pernah terlihat sekalipun menjadi bagian dari kerumunan harian di sana. Keberadaan orang-orang baru ini menambah lapisan misteri pada popularitas kedai coto Bakti. Selain keramaian yang mencolok, ada cerita-cerita yang beredar dari mulut ke mulut, dibisikkan dengan nada pelan penuh rasa penasaran tentang rasa coto Makassar Bakti. Mereka mengatakan rasanya luar biasa enak, sebuah kenikmatan yang melampaui batas logika. Padahal bahan-bahan yang digunakan Bakti diketahui Rizal hanyalah bahan-bahan standar yang mudah didapatkan di pasar tradisional. Aroma kuah cotonya, kata mereka, memiliki daya pikat yang kuat, bisa menggoda orang dari jarak jauh, membuat setiap hidung yang menciumnya langsung lapar dan terdorong untuk mencicipi coto buatan Bakti. Rizal sendiri sempat mencoba beberapa kali, dan memang ia harus mengakui
Kuah coto bakti terasa lezat sekali, jauh lebih nikmat dan bernyawa dibandingkan coto manapun yang pernah ia santap. Namun dalam kejujuran lidahnya, ada suara kecil di benaknya yang berbisik bahwa ini tidak wajar, tidak logis, dan terlalu sempurna untuk sebuah resep yang baru dikembangkan. Sebagai seorang yang menjunjung tinggi pemikiran rasional, Rizal berusaha menepis segala prasangka buruk. Ia mencoba berpegangan pada harapan dan logika. Mungkin saja Bakti memang menemukan resep turun-temurun, sebuah warisan rahasia yang tidak diketahui siapapun. Atau mungkin ia telah menemukan cara memasak yang benar-benar jenius. Ia menolak untuk bersuuzon, tidak ingin merusak kegembiraan atas keberhasilan sahabatnya. Rizal meyakinkan dirinya bahwa semua yang ia rasakan hanyalah kecurigaan berlebihan yang lahir dari rasa cemasnya sendiri. Tetapi hati nuraninya yang bersih terusik oleh fakta bahwa dalam hidup ini, keberhasilan yang instan dan ekstrim seringkali datang dengan harga yang tak terlihat, harga yang mungkin Bakti bayar tanpa disadari oleh siapapun. Kecurigaan yang tersimpan dalam hatinya ini mulai mencari celah, mencari bukti, dan ia tahu hanya masalah waktu sebelum alam semesta memberikan petunjuk nyata yang tidak bisa lagi ia bantah. Suatu malam yang terasa lebih dingin dari biasanya di pesisir kota Makassar. Rizal baru saja menyelesaikan pekerjaan lembur di toko material. Ia berjalan pulang dengan langkah gontai dan tubuh yang lelah. Hanya ingin segera bertemu Nia dan beristirahat. Ketika ia hendak menutup pagar rumahnya, pandangannya tanpa sengaja terpaku ke arah ujung gang. Tempat kedai coto Makassar Bakti berdiri tegak dengan cahayanya yang terang benderang. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam lebih. Seharusnya, suasana kampung sudah tenggelam dalam keheningan total. Lampu-lampu rumah lain sudah padam, anak-anak sudah tidur pulas. Namun, kedai Bakti masih menyala terang seolah menjadi satu-satunya pusat perhatian di tengah kegelapan itu. Di sana, Rizal melihat gerombolan orang masih mengantri, berdesakan di depan kedai, sabar menunggu giliran untuk menikmati semangkuk coto. Kejanggalan semakin terasa ketika Rizal memperhatikan beberapa motor yang terparkir. Plat nomornya jelas-jelas bukan berasal dari wilayah itu, bahkan ada yang dari luar kota. Rizal mengernyitkan dahi, hatinya diselimuti rasa aneh yang tak bisa dijelaskan. Ia berhenti sejenak di depan pagar rumahnya, memperhatikan kerumunan itu dalam diam. Saat itulah, di antara kesibukan orang-orang yang sibuk memesan coto Makassar, ia melihat sebuah pemandangan yang seketika membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Sebuah pemandangan yang mustahil untuk dihapus dari ingatannya. Di tengah kerumunan yang bergerak, berdiri seorang perempuan. Ia mengenakan kerudung panjang berwarna hitam pekat. Sosoknya berdiri tegak tak bergerak sedikit pun, kontras dengan hiruk-pikuk di sekitarnya. Wajahnya tertunduk dan rambutnya yang terurai keluar dari balik kerudung menutupi sebagian besar wajahnya, membuatnya tampak seperti patung yang tidak hidup. Orang-orang di sekitarnya tampak tidak menyadari keberadaan perempuan itu, seolah ia adalah bagian tak terpisahkan dari pemandangan yang tidak perlu dihiraukan. Rizal mengamati lebih lama, rasa dingin merayapi punggungnya. Ia lalu mengalihkan pandangan ke bawah, ke arah kaki perempuan itu, dan dadanya langsung terasa kosong. Lampu warung Bakti yang begitu terang seharusnya menciptakan bayangan panjang bagi setiap orang yang berdiri di aspal. Bayangan semua orang memang memanjang dengan jelas, kecuali satu, perempuan berkerudung hitam itu. Ia berdiri tanpa bayangan. Kenyataan bahwa perempuan itu tidak memiliki bayangan seperti menampar keras logika Rizal. Di bawah cahaya yang sedemikian terang, tidak mungkin sebuah objek padat tidak meninggalkan jejak bayangan. Rasa dingin yang tadi hanya merayapi punggungnya, kini berubah menjadi ketakutan yang mencekam, menyebar cepat ke seluruh tubuhnya. Ia terpaku di depan pagarnya, tubuhnya membeku, tidak mampu bergerak untuk masuk ke rumah. Pada saat yang sama, seolah menyadari pengawasan Rizal, perempuan itu perlahan-lahan mendongakkan kepalanya. Rizal tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Di balik kerudung hitam dan rambut yang menjuntai, hanya ada kegelapan seperti rongga kosong tanpa mata, tanpa fitur wajah yang jelas. Namun, meski ia tidak melihat mata, Rizal merasakan sebuah kekuatan tak terbantahkan, sebuah sensasi kuat bahwa perempuan itu sedang menatap lurus ke arahnya, menembus jarak dan kegelapan malam. Nafas Rizal tercekat,
Tangannya otomatis mencengkram pagar besi seolah itu adalah satu-satunya benda nyata yang bisa menahan tubuhnya agar tidak terjatuh. Ia ingin sekali masuk, menutup pintu, mengunci dirinya bersama Nia dan putrinya. Namun kakinya seolah dipaku ke tanah. Di tengah ketegangan yang mematikan itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari dalam kedai coto Makassar. Itu adalah suara tawa bakti, tawa yang tinggi, panjang, dan sama sekali tidak terdengar seperti tawa bakti yang selama ini ia kenal. Tawa itu memiliki nada kepuasan yang tidak wajar, sebuah kegembiraan yang dingin dan hampa, seolah ada rahasia mengerikan yang baru saja ia peroleh. Tawa itu seakan menjadi isyarat bagi perempuan berkerudung hitam. Setelah tawa itu mereda, perempuan itu mulai bergerak. Ia berjalan, atau lebih tepatnya melayang, menuju sisi belakang kedai coto Makassar, menghilang dengan cepat seperti bayangan yang menguap di udara, seolah ia tidak pernah ada di sana. Barulah setelah sosok itu benar-benar lenyap dari pandangan Rizal, berhasil menggerakkan tubuhnya. Ia segera menerjang masuk ke dalam rumah. Pintu ditutupnya rapat-rapat, dikunci berlapis-lapis. Ia bersandar di balik pintu, dadanya naik turun dengan cepat, mencoba menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan detak jantungnya yang berdentum keras. Nia, istrinya, yang baru saja selesai menidurkan anaknya, keluar dari kamar dan melihat suaminya dalam kondisi yang sangat pucat. "Mas, kenapa? Kok tegang begitu?" tanya Nia khawatir. Rizal hanya menggoyangkan kepala. Ia tidak ingin membuat istrinya ikut takut. "Tidak apa-apa sayang, cuma kecapean lembur di toko," jawab Rizal, suaranya sedikit bergetar. Nia menatap suaminya dengan penuh curiga, namun ia memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya menepuk lengan suaminya dengan lembut, lalu mengajak Rizal untuk segera tidur. Namun, malam itu Rizal tidak bisa memejamkan mata. Sosok perempuan tanpa bayangan dipadukan dengan tawa bakti yang aneh dan mengerikan, terus terngiang di kepalanya. Ia mencoba sekuat tenaga untuk meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Tapi, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah di kampungnya, dan inti dari semua kesalahan itu terletak di kedai coto Makassar milik sahabatnya. 2 hari berselang, setelah peristiwa di depan pagar rumahnya, Rizal memutuskan untuk mengambil resiko. Ia harus memastikan bahwa semua di kedai coto Makassar Bakti baik-baik saja, atau setidaknya mendapatkan jawaban atas keganjilan yang ia lihat. Sore itu, sepulang kerja, ia memberanikan diri mampir ke kedai bakti. Begitu ia mendekat, warung itu masih ramai seperti biasa, bahkan terasa lebih padat dari hari-hari sebelumnya. Aroma kuah coto Makassar yang kuat, harum, dan menggugah selera langsung menyergap indera penciumannya. Seolah bau itu sendiri adalah sebuah entitas yang menarik setiap orang masuk. Bakti menyambutnya dengan senyum lebar, namun senyum itu terasa kaku dan tidak menjangkau matanya. "Riz, duduk sini, coba coto spesial racikan baru," sapa Bakti, nadanya penuh semangat yang berlebihan. Rizal membalas dengan senyum yang dipaksakan. Saat duduk, ia memperhatikan wajah Bakti dengan seksama. Ada sesuatu yang sangat berbeda pada temannya. Matanya tampak lebih cekung, seperti orang yang kurang tidur berbulan-bulan. Namun anehnya, matanya berkilat-kilat dengan energi yang tidak sehat, seolah menyimpan semangat yang meluap-luap. Tatapan matanya itu terasa dingin, tidak lagi ramah seperti dulu. "Usahamu makin maju ya, Bak," ucap Rizal, berusaha keras untuk terdengar santai dan normal. Ia ingin memancing Bakti melihat reaksinya. "Alhamdulillah," jawab Bakti cepat, tanpa jeda. Ia kemudian mendekat, berbisik dengan nada yang membuat Rizal merinding seketika. "Rezeki itu, asal kita mau usaha keras, ada saja yang bantu." Bakti mengucapkan 3 kata terakhir itu, "ada saja yang bantu." Dengan penekanan yang sangat kuat, sebuah tekanan yang seolah-olah menggarisbawahi rahasia gelap yang ia simpan. Rizal menelan ludah dengan susah payah, lehernya terasa tercekak. Ucapan Bakti itu seolah menjadi konfirmasi lisan atas segala pemikiran buruk yang selama ini ia coba tepis. Siapa yang membantu? Apakah bantuan itu yang membuatnya melihat wanita tanpa bayangan? Apakah bantuan itu yang membuat tawanya terdengar seperti bukan tawa manusia? Rizal hanya bisa mengangguk kaku, tidak mampu lagi menanggapi kata-kata temannya.
Ia merasa ada tembok tebal tak kasat mata yang kini memisahkan dirinya dengan Bakti. Sebuah tembok yang terbuat dari perjanjian yang hanya diketahui oleh Bakti dan entitas lain yang menunggunya di sudut gelap. Saat Rizal sedang berusaha menghabiskan cotonya yang terasa hambar di lidah karena rasa takut yang mencekik, tiba-tiba seorang tetangga, Pak Daeng, datang ke kedai coto Makassar dengan terburu-buru. Wajah Pak Daeng pucat pasi, matanya merah dan sembab seperti habis menangis histeris. Ia langsung mencengkeram erat lengan Bakti, napasnya tersengal-sengal, suaranya dipenuhi kepanikan yang mendalam. "Bak, tolong Bak, istri saya. Tadi dia ke sini beli coto untuk anak-anak. Pulang ke rumah, dia seperti kerasukan. Dia cuma duduk diam tidak menjawab apa-apa. Wajahnya pucat dan dia terus tersenyum sendiri, senyum yang mengerikan." Mendengar kata-kata kerasukan dan tersenyum sendiri, Rizal langsung teringat pada perempuan berkerudung hitam tanpa bayangan beberapa malam yang lalu. Punggungnya merinding, kesimpulan yang selama ini ia hindari kini tampak jelas di depan mata. Bakti yang awalnya terlihat sedikit terkejut dengan cepat menguasai dirinya. Ia lalu tersenyum tipis, sebuah senyum yang terasa dingin dan tidak bersahabat. Senyum itu tidak memberikan ketenangan, justru menambah kecemasan. "Bawa saja ke rumah dulu Pak Daeng, nanti malam saya coba lihat," jawab Bakti. Nadanya datar dan acuh tak acuh, seolah masalah serius seperti kerasukan istri tetangga hanyalah gangguan kecil yang bisa ditunda. Pak Daeng tampak semakin ketakutan. "Jangan malam, Bak. Sekarang saja, saya mohon. Nyawa istri saya dalam bahaya," pintanya, memohon dengan mata berkaca-kaca. Bakti tidak menjawab. Ia hanya menepuk bahu Pak Daeng dengan gerakan cepat, lalu kembali bergegas ke dapur. Seolah urusan kerasukan istri tetangga itu bukan lagi tanggung jawabnya. Seolah masalah itu sama sekali tidak berhubungan dengan kedai coto miliknya. Rizal melihat semua kejadian itu dengan perasaan gelisah yang meluap-luap. Ia menyadari ada perubahan yang luar biasa besar dalam diri Bakti, sebuah perubahan yang melampaui batas wajar. Bakti yang ia kenal adalah orang yang cepat tanggap dan peduli. Bakti yang sekarang adalah sosok dingin, acuh, dan menyimpan rahasia gelap di balik kilatan matanya yang cekung. Dalam hati Rizal berbisik tegas, menolak untuk menunda keyakinannya lagi. Ada sesuatu yang sangat salah di kedai ini, sangat-sangat salah, dan kawan baikku sudah terseret terlalu dalam. Setelah insiden Pak Daeng yang panik, kabar tentang istrinya yang masih belum sadar sepenuhnya mulai menyebar cepat ke seluruh pesisir kota Makassar. Sejak insiden di kedai coto Makassar itu, pikiran Rizal semakin sering dipenuhi oleh perubahan sikap Bakti dan kejanggalan di sekitarnya. Ia berusaha keras menepis pikiran buruk, berharap semua dugaan anehnya hanyalah efek dari rasa lelah dan kekhawatiran yang berlebihan. Namun kampung kecil di pesisir itu tidak lagi bisa menampung keanehan yang terjadi di sekitar kedai coto yang meledak popularitasnya. Pada suatu sore yang muram, ketika langit mulai diselimuti awan kelabu dan angin laut berhembus kencang, suara ketukan pintu terdengar tergesa-gesa. Di rumah Rizal, suara itu begitu keras dan panik sehingga membuat Nia dan Rizal terkejut. Saat Nia membuka pintu, tampaklah Mala, istri Bakti, berdiri di sana. Wajahnya pucat pasi, matanya sembab karena menangis, dan pakaiannya tampak tidak rapi, seolah ia pergi dengan tergesa-gesa, melarikan diri dari sesuatu. "Mal, kamu kenapa?" tanya Nia, terkejut melihat kondisi Mala yang menyedihkan. Mala langsung memeluk Nia, tubuhnya bergetar hebat tak terkontrol, seolah ia baru saja lolos dari kejaran makhluk yang paling menakutkan. Aku sudah tidak tahan lagi, Nia." Suaranya pecah saat ia memaksakan kata-kata itu keluar dari bibirnya. "Bakti, dia bukan lagi suamiku yang dulu." Rizal segera menghampiri, wajahnya penuh kekhawatiran. "Ada apa sebenarnya, Mal? Ceritakan pelan-pelan," desak Rizal. Mala menyekam air matanya dengan punggung tangan, lalu memulai ceritanya dengan suara yang dipenuhi ketakutan. "Sejak kedai itu ramai, Bakti jarang sekali pulang. Kalaupun pulang, dia tidak bicara apa-apa, hanya diam. Kadang dia hanya duduk memandangi sudut rumah, seperti ada seseorang yang sedang dia ajak ngobrol panjang lebar di sana." Rizal dan Nia saling berpandangan, merasakan bulu kuduk mereka meramang seketika. "Itu masih bisa kutahan," lanjut Mala, nadanya semakin lirih. "Tapi sekarang, dia sering bangun tengah malam, pergi ke dapur, dan tertawa sendiri. Tawanya bukan lagi suara manusia. Mas Rizal,
Aku sering mendengar dia berbicara dengan seseorang, suaranya berat, lebih dari satu, dan bukan bahasa yang aku mengerti, seperti bisikan kuno. Malah langsung memeluk dirinya sendiri, seolah ingin mengusir hawa dingin tak terlihat yang mengelilinginya. Aku takut. Aku sudah pulang ke rumah bapakku. Aku tidak berani lagi tinggal satu atap dengan Bakti. Aku mohon, Mas Rizal, tolong bantu suamiku. Tangisnya pecah lagi, air matanya membanjiri pipinya. Nia memeluk Mala, berusaha menenangkan. Rizal mengepalkan tangannya kuat-kuat. Ia tidak bisa berjanji akan menyelesaikan masalah ini sendirian, tetapi ia tahu ia tidak sanggup membiarkan keluarga sahabatnya hancur karena ulah entitas gelap. Kamu tenang dulu di rumah bapakmu, Mal. Nanti aku cari cara. Aku akan coba hubungi Ustadz Hasan, ucap Rizal akhirnya. Sebuah janji yang lahir dari tekad yang kuat. Malah mengangguk, meskipun rasa takut masih jelas terlihat di sorot matanya yang sembab. Setelah kunjungan Mala yang pilu, suasana di kampung pesisir Kota Makassar berubah menjadi lebih mencekam dan suram. Rasa takut dan kecurigaan kini tidak lagi hanya menjadi milik Rizal. Ia telah menyebar ke seluruh warga. Nia, yang sedang menyapu teras, bercerita kepada Rizal bahwa beberapa tetangga lain juga mulai mengeluhkan hal-hal aneh. Ada yang bercerita bahwa setelah makan kedai coto Makassar Bakti, anak mereka mengalami mimpi buruk yang terus-menerus, mimpi tentang bayangan hitam dan bau amis yang menyengat. Ada pula yang merasa sering seperti diawasi setiap malam, merasakan keberadaan tak kasat mata di rumah mereka sejak keramaian warung Bakti menjadi-jadi. Rizal dan Nia sadar, masalah ini sudah meluas, bukan lagi hanya masalah pribadi Bakti, melainkan sudah mengancam ketenangan seluruh kampung. Malam itu, sekitar pukul 9 malam, Rizal berdiri di depan rumahnya, memperhatikan jalanan yang memanjang menuju kedai coto Makassar. Cahaya dari lampu kedai itu terlihat terang sekali, seolah lebih menyala dan mencolok dibanding rumah-rumah lainnya. Ada yang aneh pada warna cahaya itu. Kadang terlihat kekuningan, kadang terlihat berpendar dengan intensitas yang tidak wajar, seolah lampu yang digunakan bukanlah lampu listrik biasa, melainkan cahaya yang berasal dari sumber energi lain, sebuah portal. Tiba-tiba muncul sosok Daeng Siti, tetangga sebelah rumah mereka. Langkahnya gontai, wajahnya kosong, dan matanya tidak fokus menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Ia berjalan lurus seperti robot menuju kedai coto Makassar Bakti tanpa memedulikan sapaan atau panggilan dari siapapun. Padahal jarak rumah Daeng Siti ke kedai Bakti hanya beberapa meter. "Daeng Siti," panggil Rizal, suaranya keras. Tidak ada respons. Daeng Siti hanya terus berjalan seperti orang yang kehilangan kesadaran, terhipnotis oleh panggilan tak kasat mata. Rizal mengikuti arah pandangannya, dan di sisi kedai coto, ia melihat bayangan gelap bergerak cepat, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di balik dinding, menunggu kedatangan perempuan yang tak sadarkan diri itu. Pemandangan ini membuat Rizal yakin, semua orang yang makan di sana, atau yang tertarik ke sana, sedang ditarik oleh kekuatan yang sama, kekuatan yang kini telah mengambil kendali atas Bakti dan usahanya. Rizal segera masuk ke dalam rumah. Nia melihat wajah suaminya yang tegang dan langsung ikut cemas. "Mas, kamu kenapa lagi, Mas?" tanya Nia. Rizal mengusap wajahnya, frustasi. "Aku benar-benar yakin, Nia, ada yang tidak beres dengan kedai Bakti ini. Ini bukan lagi soal rezeki, ini soal nyawa," jawabnya lirih. Nia memilih duduk mendekat. "Mas, kalau kamu merasa ada yang salah, coba bicara langsung sama Bakti. Kamu kan temannya sejak kecil." Rizal menggeleng kuat. "Aku takut, Nia. Kalau ada hal yang lebih parah di baliknya, Bakti memang bukan lagi seperti dulu. Kita harus cari bantuan dari orang yang mengerti alam ini. Kita harus ke Ustadz Hasan." Keesokan harinya, suasana di pesisir Kota Makassar tiba-tiba berubah menjadi lebih mencekam. Sejak siang menjelang sore, kabar yang beredar cepat seperti api di musim kemarau. Bakti menghilang. Kedai coto Makassarnya tetap buka, pintunya terbuka lebar, aroma coto masih menyebar, tetapi sosok Bakti tidak muncul di sana sama sekali. Para pekerja yang biasanya membantu Bakti tampak bingung dan mondar-mandir di dapur. Mereka mengaku bahwa Bakti sudah tidak pulang ke rumah sejak pagi dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Namun keanehan tidak berhenti di situ. Meskipun pemiliknya menghilang, pembeli tetap berdatangan, seolah-olah mereka tidak peduli bahwa Bakti tidak ada.
Mereka tetap mengantri, tetap meminta coto, dan yang paling aneh, rasa cotonya tetap sama lezatnya, seolah-olah tangan yang mengolahnya bukanlah tangan manusia biasa, melainkan tangan entitas lain yang mengambil alih peran Bakti. Rizal merasa semakin gelisah. Ia tahu, hilangnya Bakti adalah puncak dari semua kejanggalan yang terjadi. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah Bakti. Setibanya di sana, ia menemukan pintu rumah sedikit terbuka. Rizal mengetuk beberapa kali, memanggil nama Bakti dengan suara pelan, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu itu hingga terbuka. Rumah itu gelap gulita, lampu ruang tamu mati, meskipun hari masih sore. Udara di dalam terasa lembab, dingin, dan yang paling mengerikan, tercium bau amis yang menyengat seperti bau ruangan yang sudah lama tidak berpenghuni. "Bakti," panggil Rizal pelan, suaranya bergetar. Tidak ada sahutan. Rizal meraba saklar dan menyalakan lampu ruang tamu. Tangannya gemetar hebat. Begitu lampu nyala, ia terperanjat, menatap pemandangan yang seketika menguatkan semua prasangka buruknya. Di dinding ruang tamu, tergantung sesajen yang mencolok. Ada bunga 7 rupa, sebuah kendi kecil berisi cairan hitam pekat yang berbau busuk, dan beberapa boneka kecil yang wajahnya rusak seperti terbakar. Di sebelahnya, ada kertas dengan tulisan yang Rizal tidak mengerti. Tampak seperti huruf Arab, namun tidak sepenuhnya benar. Seolah tulisan itu disengaja dipelintir dan dirusak bentuknya. Penemuan di ruang tamu Bakti itu seperti palu gombak yang menghantam Rizal. Ia tahu persis, benda-benda itu adalah bukti nyata dari praktik kotor yang selama ini ia takutkan. Itu adalah alat-alat ritual, sebuah persembahan, sebuah persetubuhan dengan alam gaib. Rizal mundur perlahan, rasa takut membungkusnya dari kepala hingga kaki. Namun ia masih mencoba memanggil Bakti, berharap temannya muncul dan menjelaskan semua ini, berharap ada jawaban rasional di balik semua kengerian ini. Ia melangkah hati-hati menuju kamar Bakti. Pintu kamar itu tertutup rapat. Ketika Rizal hendak mengetuk, sebuah suara lirih, namun berat dan menakutkan, terdengar jelas dari dalam kamar. "Jangan masuk!" Suara itu seketika membuat Rizal membeku di tempatnya. Suara itu bukan suara Bakti. Suara itu dalam, berat, dan sama sekali tidak terdengar seperti suara manusia yang hidup di bumi. Suara itu terasa berotoritas, seperti peringatan dari entitas yang sangat kuno. Rizal spontan menyingkir dari pintu. Dadanya berdebar tak karuan, seolah jantungnya akan meledak. Ia langsung berlari keluar rumah tanpa menoleh ke belakang. Keringat dingin mengucur sepanjang punggungnya. Ia tidak lagi peduli dengan Bakti di dalam sana. Ia hanya ingin keluar, ingin kembali ke dunia nyata yang ia kenal. Begitu tiba di rumah, ia langsung mengunci pintu dan duduk terengah-engah. Nia, istrinya, panik melihat kondisi suaminya. "Mas, kamu kenapa lagi, Mas? Badanmu gemetar begitu?" Rizal sulit menjawab. Rasa takut masih menguasai tubuhnya. Ia hanya bisa berbisik pelan, hampir tak terdengar. Di rumah Bakti Nia, ada sesuatu yang bukan manusia. Ada sesajen. Dia sudah terlalu jauh. Nia memegang tangan Rizal kuat-kuat, mencoba menyalurkan keberanian. "Kita harus minta bantuan, Mas. Jangan diam saja," desak Nia. Rizal menggeleng kuat. "Aku benar-benar yakin, Nia. Ada yang tidak beres dengan kedai Bakti ini. Ini bukan lagi soal rezeki, ini soal nyawa." Setelah kunjungan Mala yang pilu, suasana di kampung pesisir kota Makassar berubah menjadi lebih mencekam dan suram. Rasa takut dan kecurigaan kini tidak lagi hanya menjadi milik Rizal. Ia telah menyebar ke seluruh warga. Nia, yang sedang menyapu teras, bercerita kepada Rizal bahwa beberapa tetangga lain juga mulai mengeluhkan hal-hal aneh. Ada yang bercerita bahwa setelah makan kedai coto Makassar Bakti, anak mereka mengalami mimpi buruk yang terus-menerus. Mimpi tentang bayangan hitam dan bau amis yang menyengat. Ada pula yang merasa sering seperti diawasi setiap malam, merasakan keberadaan tak kasat mata di rumah mereka. Sejak keramaian warung Bakti menjadi-jadi, Rizal dan Nia sadar masalah ini sudah meluas, bukan lagi hanya masalah pribadi Bakti, melainkan sudah mengancam ketenangan seluruh kampung. Malam itu, sekitar pukul 9 malam, Rizal berdiri di depan rumahnya, memperhatikan jalanan yang memanjang menuju kedai coto Makassar. Cahaya dari lampu kedai itu terlihat terang sekali, seolah lebih menyala dan mencolok dibanding rumah-rumah lainnya.
ada yang aneh pada warna cahaya itu. Kadang terlihat kekuningan, kadang terlihat berpendar dengan intensitas yang tidak wajar. Seolah lampu yang digunakan bukanlah lampu listrik biasa, melainkan cahaya yang berasal dari sumber energi lain. Sebuah portal. Tiba-tiba, muncul sosok Daeng Siti, tetangga sebelah rumah mereka. Langkahnya gontai, wajahnya kosong, dan matanya tidak fokus, menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Ia berjalan lurus seperti robot menuju kedai coto Makassar Bakti, tanpa memedulikan sapaan atau panggilan dari siapapun. Padahal jarak rumah Daeng Siti ke kedai Bakti hanya beberapa meter. "Daeng Siti!" panggil Rizal. Suaranya keras. Tidak ada respon. Daeng Siti hanya terus berjalan seperti orang yang kehilangan kesadaran, terhipnotis oleh panggilan tak kasat mata. Rizal mengikuti arah pandangannya, dan di sisi kedai coto, ia melihat bayangan gelap bergerak cepat. Seolah ada sesuatu yang bersembunyi di balik dinding, menunggu kedatangan perempuan yang tak sadarkan diri itu. Pemandangan ini membuat Rizal yakin, semua orang yang makan di sana atau yang tertarik ke sana sedang ditarik oleh kekuatan yang sama, kekuatan yang kini telah mengambil kendali atas Bakti dan usahanya. Rizal segera masuk ke dalam rumah. Nia melihat wajah suaminya yang tegang dan langsung ikut cemas. "Kamu kenapa lagi, Mas?" tanya Nia. Rizal mengusap wajahnya frustasi. "Aku benar-benar yakin, Nia, ada yang tidak beres dengan kedai Bakti. Ini bukan lagi soal rezeki, ini soal nyawa," jawabnya lirih. Nia memilih duduk mendekat. "Mas, kalau kamu merasa ada yang salah, coba bicara langsung sama Bakti. Kamu kan temannya sejak kecil." Rizal menggeleng kuat. "Aku takut, Nia. Kalau ada hal yang lebih parah di baliknya, Bakti memang bukan lagi seperti dulu. Kita harus cari bantuan dari orang yang mengerti alam ini. Kita harus ke Ustadz Hasan." Keesokan harinya, suasana di pesisir kota Makassar tiba-tiba berubah menjadi lebih mencekam. Sejak siang menjelang sore, kabar yang beredar cepat seperti api di musim kemarau. Bakti menghilang. Kedai coto Makassarnya tetap buka, pintunya terbuka lebar, aroma coto masih menyebar, tetapi sosok Bakti tidak muncul di sana sama sekali. Para pekerja yang biasanya membantu Bakti tampak bingung dan mondar-mandir di dapur. Mereka mengaku bahwa Bakti sudah tidak pulang ke rumah sejak pagi dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Namun, keanehan tidak berhenti di situ. Meskipun pemiliknya menghilang, pembeli tetap berdatangan. Seolah-olah mereka tidak peduli bahwa Bakti tidak ada. Mereka tetap mengantri, tetap meminta coto, dan yang paling aneh, rasa cotonya tetap sama lezatnya. Seolah tangan yang mengolahnya bukanlah tangan manusia biasa, melainkan tangan entitas lain yang mengambil alih peran Bakti. Rizal merasa semakin gelisah. Ia tahu hilangnya Bakti adalah puncak dari semua kejanggalan yang terjadi. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah Bakti. Setibanya di sana, ia menemukan pintu rumah sedikit terbuka. Rizal mengetuk beberapa kali, memanggil nama Bakti dengan suara pelan, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu itu hingga terbuka. Rumah itu gelap gulita. Lampu ruang tamu mati meskipun hari masih sore. Udara di dalam terasa lembab, dingin, dan yang paling mengerikan, tercium bau amis yang menyengat, seperti bau ruangan yang sudah lama tidak berpenghuni. "Bakti?" panggil Rizal pelan. Suaranya bergetar. Tidak ada sahutan. Rizal meraba saklar dan menyalakan lampu ruang tamu. Tangannya gemetar hebat. Begitu lampu menyala, ia terperanjat menatap pemandangan yang seketika menguatkan semua prasangka buruknya. Di dinding ruang tamu tergantung sesajen yang mencolok. Ada bunga 7 rupa, sebuah kendi kecil berisi cairan hitam pekat yang berbau busuk, dan sedikit boneka kecil yang wajahnya rusak seperti terbakar. Di sebelahnya ada kertas dengan tulisan yang Rizal tidak mengerti, tampak seperti huruf Arab, namun tidak sepenuhnya benar. Seolah tulisan itu disengaja dipelintir dan dirusak bentuknya. Penemuan di ruang tamu Bakti itu seperti palu godam yang menghantam Rizal. Ia tahu persis, benda-benda itu adalah bukti nyata dari praktek kotor yang selama ini ia takutkan.
Itu adalah alat-alat ritual, sebuah persembahan, sebuah tanda persetubuhan dengan alam gaib. Rizal mundur perlahan. Rasa takut membungkusnya dari kepala sampai kaki. Namun, ia masih mencoba memanggil Bakti, berharap temannya muncul dan menjelaskan semua ini. Berharap ada jawaban rasional di balik semua kengerian ini. Ia melangkah hati-hati menuju kamar Bakti. Pintu kamar itu tertutup rapat. Ketika Rizal hendak mengetuk, sebuah suara lirih, namun berat dan menakutkan, terdengar jelas dari dalam kamar. "Jangan masuk." Suara itu seketika membuat Rizal membeku di tempatnya. Suara itu bukan suara Bakti. Suara itu dalam, berat, dan sama sekali tidak terdengar seperti suara manusia yang hidup di bumi. Suara itu terasa berotoritas, seperti peringatan dari entitas yang sangat kuno. Rizal spontan menyingkir dari pintu, dadanya berdebar tak karuan, seolah jantungnya akan meledak. Ia langsung berlari keluar rumah tanpa menoleh ke belakang. Keringat dingin mengucur sepanjang punggungnya. Ia tidak lagi peduli dengan Bakti di dalam sana. Ia hanya ingin keluar, ingin kembali ke dunia nyata yang ia kenal. Begitu tiba di rumah, ia langsung mengunci pintu dan duduk terengah-engah. Nia, istrinya, panik melihat kondisi suaminya. "Mas, kamu kenapa badanmu gemetar begitu?" Rizal sulit menjawab, rasa takut masih menguasai tubuhnya. Ia hanya bisa berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Di rumah Bakti, Nia, ada sesuatu yang bukan manusia. Ada sesajen. Dia sudah terlalu jauh." Nia memegang tangan Rizal kuat-kuat, mencoba menyalurkan keberanian. "Kita harus minta bantuan, Mas. Jangan diam saja," desak Nia. Rizal mengangguk kuat. Ia ingat satu-satunya orang yang bisa mereka percaya dan yang sering diminta tolong warga jika ada gangguan gaib, yaitu Ustadz Hasan, pengasuh musola kecil dekat pasar ikan. Ustadz Hasan dikenal memiliki ketenangan luar biasa. Tutur katanya lembut, namun sorot matanya selalu memberi rasa aman. Rizal menunggu malam tiba dengan kecemasan yang menempel di kulitnya. Menghitung setiap detik, menantikan waktu untuk meminta pertolongan terakhir. Sekitar waktu setelah maghrib berganti Isya, Rizal mendatangi musola kecil tempat Ustadz Hasan biasa mengajar. Di sana, suasana sudah sepi, hanya ada suara kipas tua yang berdecit pelan. Ustadz Hasan sedang merapikan beberapa kitab di rak. Rizal mendekat dengan langkah gugup. "Assalamualaikum Ustadz," sapa Rizal, suaranya sedikit bergetar. Ustadz Hasan menoleh, tersenyum hangat. "Waalaikumsalam Rizal, ada apa? Wajahmu pucat sekali," balas Ustadz Hasan dengan nada yang menenangkan. Rizal tidak bisa lagi menyembunyikan kecemasannya. Ia menceritakan semuanya, mulai dari kedai coto Makassar yang ramai tak wajar, pembeli yang kerasukan, perubahan sikap Bakti, perempuan tanpa bayangan, hingga penemuan benda-benda ritual aneh di rumah Bakti. Ustadz Hasan mendengarkan dengan serius, tanpa menyela sedikit pun. Sorot matanya yang teduh mengunci pandangan Rizal. Setelah Rizal selesai bicara, Ustadz Hasan menghela napas panjang. "Rizal, apa yang kamu ceritakan ini sangat berat. Ini bukan hanya urusan setan biasa," kata Ustadz Hasan, suaranya pelan namun penuh wibawa. "Temanmu Bakti sepertinya sudah bersekutu dengan makhluk dari alam yang tidak seharusnya ditembus manusia." Rizal tertunduk, tidak menyangka sejauh itu. Namun yang membuat Rizal merinding adalah saat Ustadz Hasan menambahkan dengan suara yang semakin lirih namun jelas. "Saya khawatir, Nak. Dia tidak lagi berada di dunia kita." Rizal mendongak, wajahnya pucat seperti kertas putih. "Apa maksudnya Ustadz?" tanya Rizal, hatinya dipenuhi ketakutan. Ustadz Hasan menatap lurus ke arah Rizal dengan sorok yang tajam namun penuh kasih sayang. "Temanmu Bakti kemungkinan besar sudah dibawa ke alamnya sebagai bayarannya karena ia melanggar perjanjian. Ia sudah masuk ke dalam lingkaran pesugihan yang menuntut tumbal," jelas Ustadz Hasan. Rizal merasa lututnya hampir tak sanggup lagi menopang tubuhnya. Pada saat itu, ia tahu ia harus berjuang habis-habisan untuk menyelamatkan Bakti. Bukan hanya karena mereka adalah sahabat masa kecil, namun karena masih ada Mala dan keluarganya yang kini hidup dalam ketakutan. Ia sudah berjanji dan ia tidak bisa mundur. Nia yang menyusul ke musola menggenggam erat tangan Rizal, mencoba memberi kekuatan, meskipun dari sorot matanya terlihat ia sendiri sangat ketakutan. Rizal menguatkan hatinya. "Apapun risikonya Ustadz, saya harus membawa Bakti kembali. Saya tidak ingin dia kehilangan jiwanya." Ustadz Hasan mengangguk, melihat tekad yang menyala di mata Rizal.
Setelah menghela napas panjang, Ustadz Hasan mengambil sebuah botol kecil bersih air yang sebelumnya telah ia bacakan doa-doa. Ia menyerahkannya kepada Rizal. Ini air ruqyah Rizal untuk menjaga dirimu. Ingat, jangan pernah berjalan sendirian tanpa doa dan zikir. Saya akan meminta bantuan teman yang tidak terlihat, ujar Ustadz Hasan. Rizal menaikkan wajahnya, bingung. Teman yang tidak terlihat, Ustadz. Ustadz Hasan tersenyum samar. Allah menciptakan makhluk lain selain manusia. Ada yang jahat namun ada juga yang baik dan taat. Mereka bisa membantu kita jika tujuannya adalah kebaikan. Ini adalah perang spiritual dan kita butuh pemandu yang mengerti medan di sana. Suasana di dalam musola kecil itu mendadak berubah. Angin di luar berhenti bergerak. Lampu gantung tua di atas mereka bergoyang pelan tanpa sebab. Dan suara-suara kecil seperti cicak yang biasanya terdengar dari dinding menghilang seketika. Ustadz Hasan menatap salah satu sudut musola yang gelap seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Saudara kami sudah hadir sejak tadi. Ia mendengarkan, kata Ustadz Hasan pelan. Rizal menoleh, namun ia tidak melihat apa-apa selain bayangan yang bertumpuk di sudut. Nia memegang lengan suaminya lebih kencang, ketakutan. Ustadz Hasan kemudian duduk bersila, menundukkan kepala dalam-dalam, dan mulutnya bergerak pelan membaca wirid. Setelah beberapa saat, ia berbicara lagi. Kali ini seperti sedang berdialog dengan seseorang yang tidak ada di sana. Ya benar, dia sahabat yang ingin menolong temannya yang hilang. Kami membutuhkan pemandu jalan ke tempat itu. Setelah percakapan sunyi itu selesai, Ustadz Hasan kembali menatap Rizal. Namanya Fata. Ia dari golongan jin muslim yang tinggal di sekitar kampung ini. Selama bakti menjalankan pesugihan itu, sebenarnya Fata sudah berusaha mengingatkannya lewat mimpi dan gangguan kecil kepada beberapa warga, termasuk kamu, Rizal. Rizal terdiam, teringat beberapa mimpi aneh yang ia alami tentang lorong gelap. Kita harus cepat, lanjut Ustadz Hasan. Suaranya penuh urgensi. Nanti malam, tepat jam 12, kamu dan aku akan mendatangi kedai Coto Makassar Bakti. Fata akan memandu kita di perbatasan alam mereka. Mata Rizal terbuka lebar. Ke alam gaib? Masuk ke dunia mereka? Ustadz Hasan mengangguk pelan. Hanya beberapa orang yang bisa menembusnya. Kamu salah satunya, karena keterikatan batin yang kuat dengan bakti dan keimananmu. Tapi saya akan membantumu. Nia langsung menatap suaminya, wajahnya menunjukkan penolakan dan ketakutan yang mendalam. Mas, jangan, aku takut terjadi sesuatu. Kita bisa kehilangan kamu juga. Rizal berusaha tersenyum, meskipun hatinya sendiri gentar. Aku harus lakukan ini, Nia. Bakti sudah salah jalan, tapi dia teman kita. Kalau kita biarkan orang lain bisa jadi korban lagi. Nia menahan air mata. Aku mengerti, Mas, tapi janji. Jangan nekat, jangan jauh dari Ustadz Hasan. Rizal mengangguk, menggenggam tangan Nia erat-erat, berjanji dalam hati untuk kembali, apapun yang terjadi. Menjelang tengah malam, musola semakin sepi. Hanya ada suara kipas yang berputar pelan dan bisikan angin menyeret bebu. Ustadz Hasan duduk tenang sambil membaca ayat kursi berkali-kali. Rizal duduk di sampingnya, menahan gemeter yang hampir tak terkendali. Di tubuhnya, tiba-tiba lampu musola meredup dengan cepat, seolah daya listrik mendadak melemah. Kemudian terlihat bayangan gelap yang merayap pelan di lantai menuju Ustadz Hasan. Rizal spontan memundurkan tubuh. Ustadz Hasan mengangkat tangan, memberi isyarat agar Rizal tetap tenang. Itu Fata, bisiknya. Bayangan itu lalu berhenti dan berdiri tegak, berubah menjadi siluet laki-laki tinggi. Ia tidak berwajah, namun auranya terasa damai sekali, tidak mengintimidasi sama sekali. Rizal menelan ludah, menundukkan hormat, tidak tahu bagaimana harus bersikap di hadapan jin muslim itu. Suasana berubah semakin berat, seolah udara dipenuhi tekanan yang tidak terlihat. Ustadz Hasan lalu berdiri, mengajak Rizal. Waktunya berangkat. Rizal menguatkan diri. Mereka bertiga, Rizal, Ustadz Hasan, dan Fata yang tidak terlihat bagi mata manusia, berjalan menuju kedai Coto Makassar Bakti di ujung gang. Langkah mereka berat, namun tekad Rizal sudah bulat. Kedai itu terlihat seperti bangunan asing di tengah kampung. Lampu yang biasanya terang kini berkedip-kedip, cahayanya kekuningan dan tidak stabil, seperti lilin hendak padam. Bau kuah Coto Makassar yang biasanya menggugah selera kini berubah menjadi bau amis menyengat, seperti darah bercampur anyir ikan laut yang busuk. Ustadz Hasan berhenti tepat di depan pintu. Ia menarik napas panjang lalu berkata pelan, "Di dalam sini, batas dunia mulai menipis. Setelah ini, tidak ada lagi tempat untuk mundur." Rizal mengangguk, meskipun tubuhnya terasa kaku. Perlahan-lahan, Ustadz Hasan membuka pintu kedai itu. Hawa dingin yang menusuk tulang menyergap keluar. Meja-meja yang tadinya penuh pelanggan kini kosong.
Kuah coto di panci besar tampak seperti bubur hitam kental yang berputar-putar sendiri. Lalu, sebuah suara lirih terdengar dari arah belakang, dapur, suara yang tidak seperti milik manusia. "Masuklah, kami sudah menunggu." Rizal langsung memejamkan mata kuat-kuat. Ia tahu, perjalanan itu baru saja dimulai. Saat pintu kedai coto Makassar terbuka, Rizal merasakan seperti ada kekuatan besar yang langsung menyambar dirinya. Angin dingin menampar wajahnya, seolah ia baru masuk ke ruangan yang tidak seharusnya dimasuki manusia. Lampu kedai berkedip semakin cepat, lalu mati total. Hanya cahaya samar dari luar yang menerobos masuk. Ustadz Hasan melangkah duluan, memegang tasbih panjang di tangan kanannya. Rizal mengikuti, mencengkram lengan baju Ustadz Hasan agar tidak terpisah. Meja-meja tampak kotor. Panci kuah di dapur mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung. Dalam kegelapan itu, terdengar suara gemerisik di seluruh penjuru ruangan. Seperti ada banyak makhluk kecil yang merayap. Tiba-tiba, dari arah panci besar, muncul gelembung hitam pekat. Dan dari dalamnya muncul tangan kurus berwarna abu-abu. Tangan itu bergerak mencakar udara, berusaha meraih apapun. Ustadz Hasan langsung melantunkan ayat ruqyah dengan lantang. Makhluk di dalam panci mendesis keras, tangannya menyentak-nyentak, lalu kembali tenggelam seolah terpaksa mundur. Ustadz Hasan menunjuk pintu kecil menuju belakang warung. "Di situ gerbangnya, kita akan masuk ke perbatasan alam mereka." Fatah memberi isyarat, dan pintu itu terbuka dengan sendirinya, menyambut mereka dengan gelap total. Begitu mereka melangkah melewati ambang pintu, dunia seolah berubah. Mereka berada di tempat yang menyerupai kedai bakti, namun dalam versi yang hancur, menyeramkan, dan menjijikan. Langit di luar adalah kegelapan pekat tak berujung. Tiba-tiba, suara lirih terdengar, "Rizal." Di balik salah satu meja, berdiri sosok yang sangat mirip Bakti, namun dengan wajah pucat dan pakaian compang-camping. Namun saat Rizal hendak menghampiri, Ustadz Hasan menahannya. "Jangan, itu penipu." Sosok itu langsung mendongak, menunjukkan wajah pucat dengan mulut yang sobek sangat lebar hingga mencapai telinganya. Matanya berlubang kosong. Ia melompat ke dinding, merayap seperti kecoa raksasa, dan menjerit sebelum melesat ke kegelapan, dikalahkan oleh lantunan ayat. Ustadz Hasan menunjuk sebuah lubang gelap di pojok ruangan. Di bawah sana alam mereka, di bawah sana Bakti ditahan. Saat mereka bersiap turun, suara berat menggelegar dari lubang itu. "Kalian terlambat." Sosok itu, sang penagih janji, muncul perlahan. Ia tinggi, kurus, lehernya panjang, kulitnya hitam legam seperti asap pekat yang memadat, dan matanya merah menyala. Dia datang dengan keinginan sendiri. Dia tahu syaratnya, dia tahu bayarannya, rahung makhluk itu. Rizal menelan rasa takutnya, tapi dia menyesal. "Saya datang karena dia saudara saya," balas Rizal. Makhluk itu tertawa panjang, dan seratusan makhluk kecil bermunculan. Fatah melesat menyerang makhluk-makhluk kecil itu, sementara Ustadz Hasan melantunkan ayat suci. Makhluk besar itu menyerang Ustadz Hasan, namun Fatah menghadang, terlempar keras dan cahayanya meredup. Makhluk itu mendekat ke Rizal. "Kau akan jadi hidangan pertama," teriaknya. Tiba-tiba, Rizal melihat sebuah pintu kayu kecil yang setengah tertutup. "Rizal, tolong!" Suara Bakti yang lirih terdengar. Tanpa pikir panjang, Rizal berlari ke pintu itu. Makhluk hitam itu berteriak marah, menerjang dengan cambuknya. Fatah, meski hampir pudar, bangkit dan melompat ke tubuh makhluk itu, menghambat gerakannya. Rizal berhasil meraih gagang pintu. Di balik pintu, ia melihat Bakti terikat rantai hitam, pucat dan ketakutan. Rizal memeluk sahabatnya. "Aku datang, Bakti. Kita pulang." Ustadz Hasan berteriak, "Rizal, pegang Bakti. Jangan lepaskan."
Fata memekikkan serangan terakhirnya. Cahaya dari tubuhnya meledak bagaikan kilat suci. Makhluk besar itu menjerit kesakitan. Tubuhnya retak menjadi kepingan asap yang menghilang. Cahaya putih menyelimuti Rizal dan Bakti. Guncangan berhenti. Semua berubah sunyi. Rizal batu keras. Ia merasakan lantai dingin yang keras tapi nyata. Ketika ia membuka mata, ia kembali berada di kedai coto Makassar Bakti yang asli, di dunia manusia. Lampu neon warung masih menyala. Bau coto Makassar terasa familiar dan normal. Bakti tergeletak di lantai, tubuhnya lemas. Mala yang ternyata sudah menyusul langsung berlari menghampiri, menangis sambil memeluk suaminya. Ustadz Hasan duduk bersandar, wajahnya pucat namun tersenyum kecil penuh rasa syukur. Rizal bangkit perlahan, hatinya lega saat melihat kedai itu kembali seperti sedia kala. Fata, sang jin muslim, hanya muncul sesaat dalam bentuk cahaya tipis, seolah memberikan salam perpisahan, lalu lenyap tanpa suara di balik tirai gaib. Tidak lama kemudian, Bakti tersadar. Matanya yang tadinya kosong, kini menatap sekeliling dengan kebingungan. Sebelum akhirnya air matanya mengalir deras. Ia memeluk Mala dan Ustadz Hasan tanpa berkata apa-apa. Ustadz Hasan mendekat, menepuk pundak Bakti dengan lembut. "Kamu sudah bebas, nak. Jangan pernah lagi mendekati jalan itu. Dunia yang kita lihat ini bukan satu-satunya dunia yang ada," pesan Ustadz Hasan. Bakti mengangguk. "Aku menyesal, Ustadz. Aku benar-benar menyesal." "Taubatmu diterima, jika kamu sungguh-sungguh," jawab Ustadz Hasan dengan suara yang menusuk hati. "Bangunlah hidupmu lagi dengan ikhtiar yang halal. Rizki itu datangnya dari Allah, bukan dari makhluk." Beberapa hari kemudian, Bakti dan Mala memutuskan untuk menutup kedai coto itu sementara. Mereka membersihkan seluruh isi warung, membuang semua benda yang mencurigakan, menghapus jejak masa kelam itu. Rizal, Nia, dan anak mereka sering datang membantu. Keluarga Bakti kembali menjalin keakraban yang dulu sempat renggang. Kedai coto Makassar Bakti akhirnya dibuka kembali beberapa bulan kemudian, tanpa pesugihan, tanpa perjanjian aneh. Walaupun pengunjungnya tidak sebanyak dulu, hidup Bakti menjadi tenang dan penuh berkatahan. Setiap mangkuk coto yang disajikan Bakti selalu disertai senyum tulus mensyukuri setiap langkah baru dalam hidupnya. Di malam hari, beberapa pekan setelah kejadian itu, Rizal duduk sendirian di teras rumahnya, memandang langit gelap pesisir kota Makassar yang penuh dengan bintang-bintang. Angin malam terasa sejuk, sangat berbeda dengan udara menyeramkan di dunia gelap itu. Ia teringat pada Fata. "Terima kasih," gumamnya pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara jangkrik dari kejauhan. Namun Rizal tahu, di suatu tempat yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia, makhluk baik itu tersenyum. Rizal menghela napas panjang, merasakan syukur yang luar biasa. Semua kembali seperti sedia kala. Yang tersisa hanya sebuah pelajaran paling berharga. Jangan pernah meminta rizki pada selain Allah, karena bayarannya selalu terlalu mahal dan menuntut jiwa. Nia memanggil dari dalam rumah. "Mas, ayo masuk, sudah malam." Rizal tersenyum, bangkit dari kursi, lalu melangkah masuk. Ketika pintu ditutup, cerita tentang alam lain itu resmi berakhir, meninggalkan keimanan sebagai satu-satunya cahaya yang mampu menyelamatkan.